lagi nih di program Curhat with Nulis Ya, saya mau baca ini curhat yang masuk ya. Kalau teman-teman mau nanggepin, boleh banget langsung di kolom komentar. Atau kamu mau ikutan curhat juga, bisa langsung ke Instagram Nulis Yuk. Aku adalah seorang siswi kelas 10 di SMA negeri titik-titik ya. Ini dia nggak disensor soalnya. Dulu saat aku di SMP, aku tergolong anak yang males ikut kegiatan sekolah. Tapi semuanya berubah setelah aku duduk di bangku SMA. Dan aku sadar bahwa bukan hanya akademik yang harus dikejar, tapi juga pengalaman dan soft skill. Di jenjang yang baru ini, aku jadi bersemangat untuk mencoba banyak hal, termasuk mengikuti banyak kegiatan di luar materi akademik pokok sekolah. Aku ikut ekskul jurnalistik, literasi, duta literasi, rohis, hadrah, pramuka, kasih, di OSIS, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan aku banyak melakukan aktivitas di luar kelas seperti mendengarkan sosialisasi dari dinas yang berkunjung ke sekolah, rapat, study tour, kunjungan ke sekolah lain, dan belum lagi jika ekskul tersebut memiliki agenda kegiatan yang mengharuskan aku yang aku dapat dispensasi. Entah karena aku sering mengikuti lomba dan jadi buah bibir, sehingga mereka dengki dan banyak orang yang membicarakan hal buruk tentangku. Yang lebih parahnya, mereka membicarakan keburukanku di depan salah seorang guru killer yang memang sepertinya tidak suka denganku. Pernah di suatu titik aku sampai nangis 2 kali karena kecewa sama mereka. Selama ini aku gak pernah ngata-ngatain mereka ataupun gangguin mereka. Terlebih mereka kalau di depan aku selalu baik dan gak ada yang aneh. Entah aku yang gak peka atau gimana. Sekarang aku jadi bingung kak, gimana cara ngadepin mereka? Di satu sisi aku pengen bersikap baik ke mereka, tapi aku terlanjur kecewa dan sakit hati. Jadi baiknya gimana ya kak? Adakah tips dan trik agar mudah memaafkan dan mengikhlaskan? Oke, sebelumnya congratulations buat kamu yang udah aktif banget di sekolah dan di luar sekolah ya. Kamu bisa jadi siswa berprestasi, membanggakan, dan bisa go nasional, go internasional. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Pertanyaan pertama adalah gimana cara ngadepin mereka? Gak usah diadepin, ya gak usah diurusin. Sayang waktu kamu mendingan bikin karya apa, kamu enakan ngerjain tugas organisasi, kamu enakan ngerjain PR, belajar gitu ya. Jadi nggak perlu dihadepin karena itu bukan urusan kamu. Apa yang mereka lakukan, meskipun mereka ada hubungannya sama kamu, tapi itu bukan urusan kamu, karena kamu tidak dihisap atas apa yang mereka lakukan. Kamu dihisap atas apa yang kamu lakukan. Jadi biarkanlah mereka dengan urusan mereka sendiri. Itu sih kalau menurutku. Karena apa ya, ya kita nggak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kan. Apalagi katanya mereka kalau di hadapan kamu baik, ya udah kita fokus sama yang ada di hadapan kita aja. Kita nggak perlu ngurusin apa yang mereka lakukan di belakang kita, biarin aja. Dan say thank you, makasih banget kalian semua udah ngomongin aku gitu ya, karena di situ bisa menggugurkan dosa-dosaku dan kalian secara nggak sengaja sedang mentransfer amal-amal kebaikan kalian untukku. Gitu aja, itu sebuah kesempatan emas buat kamu memperbanyak amal soleh ya. Thank you teman-teman yang udah menghujat dan menggibahin aku gitu ya, tadi sebagai ini ya, bukan sebagai saya ya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, di satu sisi aku pengen bersikap baik ke mereka, tapi aku terlanjur kecewa dan sakit hati. Jadi baiknya gimana kak? Netral aja, bersikap biasa aja sih kalau menurut saya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang orang lain lakukan. Justru kita fokus, gimana caranya kita fokus tentang apa yang kita lakukan ke orang, karena itulah yang Allah hisap. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kita sebenarnya orang baik, tapi gara-gara kita dikecewain sama orang, akhirnya kita jadi ikutan jahat. Terus apa bedanya kita sama dia? Ya kan? Jadi ya bersikap biasa aja. Sibukin pikiran kamu dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan prestasi aja. Kemudian tadi pertanyaannya adalah, adakah tips and trick agar mudah memaafkan dan mengikhlaskan? Itu tuh udah di luar kendali kamu. Apa yang mereka lakukan itu di luar kendali kamu, dan kamu punya ruang kendali kamu sendiri. Itu tentang kamu memutuskan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasain gitu. Keputusannya ada di kamu. Jangan sampai kita meletakkan keputusan perasaan kita ada di tangan orang lain. Itu bikin kita bakal stres, putus asa, bahkan hilang harap. Kalau misalnya memaafkan, tips dan trik untuk memaafkan adalah kamu ya dijadikan sebagai rasa syukur aja apa yang mereka lakukan, dan kamu memaafkan mereka. Kamu tidak menyimpan dengki, dendam, dan benci, biarin aja mereka
Karena itu sebagai bentuk, bukan sebagai bentuk kekalahan kamu, justru sebagai kamu sebagai pemenang, karena itu adalah bentuk self love. Dengan kamu memaafkan mereka, dengan kamu tidak menyimpan benci, dendam, dan iri gitu ya, itu akan nyelamatin diri kamu sendiri sih sebenarnya. Jadi untuk memaafkan ya nggak apa-apa gitu, jadi anggap aja itu jadi sebagai ladang pahala kamu. Untuk memaafkan ya kamu bisa menggantikan itu sebagai rasa syukur. Kamu bisa jadi dapat hikmahnya, kamu bisa berkeyakinan bahwa oh digituin tuh nggak enak ya, berarti aku nggak boleh ngegituin orang gitu kan. Jadi terima aja, ikhlas aja, dan nggak perlu diurusin sih kalau menurut saya gitu ya. Kamu bisa juga latihan dengan mendoakan mereka. Wow, itu udah di level atas banget ya kalau kita bisa sampai mendoakan orang-orang yang udah nyakitin kita. Coba deh latihan pelan-pelan mendoakan mereka. Jadi ke istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Karena kita juga tahu kan, kita juga nggak sesuci itu, kita juga banyak salah gitu kan. Sambil kita setelah itu kita ngedoain mereka, karena kita nggak tahu ya, Allah yang memegang setiap hati. Suatu saat mungkin kalian nanti akan butuh pertolongan, kalian akan kolaborasi, kalian akan jadi bestie lagi. Ternyata kita nggak akan pernah tahu momen ke depan tuh akan seperti apa gitu. Untuk mengikhlaskan ya ikhlaskan aja, kamu nggak punya urusan atas apa yang mereka lakuin sih. Balik lagi ke yang tadi, jadi nggak perlu sampai meluangkan waktu gitu buat ngurusin mereka. Kamu fokus aja sama apa yang kamu lakukan. Alhamdulillah mereka tuh kayak, kalau buat saya, kalau orang benci sama kita terus sampai sempat-sempatnya gitu ngomongin kita, itu tuh kayak fans terniat gitu loh teman-teman. Mereka kan pasti mencari tahu tentang kita banyak hal gitu kan, tapi ya yang mereka carinya yang negatif. Karena mereka ya itulah ya, orang tuh kalau misalnya nggak bisa naik dengan prestasi, biasanya mereka akan naik dengan menjatuhkan. Jadi ya kamu harus punya pondasi yang kuat biar kamu nggak jatuh. Oke, semangat terus untuk berprestasi. Say bye-bye aja deh, itu berarti bukan circle kamu. Kamu bisa cari circle sendiri, atau bahkan kamu bisa ciptakan circle kamu yang positive vibes. Oke, teman-teman boleh banget nambahin ya buat teman kita yang satu ini biar lebih semangat lagi untuk berkarya. Sampai ketemu di Curhat with Nulisius selanjutnya. Dadah.